Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'd. Puja dan syukur mari sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang matang nejuk kesempatan panjang umur sehingga getanyo kan diberi kesempatan untuk bertatap muka kembali setelah getanyo melalui salah sabuh uro raya yang raya nibak getanyo yaitu uro raya Aidul Adha. Aidul Adha. Sebagaimana pada kesempatan yang kau lihat, insyaAllah sirata duduk tak itikaf. Mari kita lanjutkan kembali pembacaan kita daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebuah kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Di pertemuan yang kau lihat, kita nata bahas sebuah hadis tentang perkara bid'ah, bahwa saji getanyo diperintahkan agar sagai-sagai tak ubah hukum-hukum pu yang kana, baik yang dengan tapukurung ataupun dengan tatamah. Tatamah hukum ataupun tapukurung yang sama-sama buat salah. Kemudian dari sinan syid getanyo ketepe bahwa sadih agama Islamnyo agama kasempurna. Jadi hana payahli tatamah-tamah li getanyo. Hana payahli ta pukurung-pukurung. Karena agama Islamnya agama yang kasempurna. Ketika Rasulullah wafat, berarti syariat Islamnya kasempurna. Jadi hanali kebutuhan bagi getanyo untuk tatamah-tamah syariat Islam ataupun tapukurung-pukurung. Nah, kemudian nibak malamnya getanyo akan talanjutkan kembali pada hadis yang ke-6. Adapun hadis yang ke-6-nya berbicara tentang al-halalu wal haram, perkara yang halal dan perkara yang haram. Hadis yang ke-6-nya diriwayatkan dari sidro sahabat yang bernama An-Nu'man ibni Bashir. An-Nu'man ibni Bashir. An-Nu'man ibni Bashir nyo adalah anak miat yang pun lahir dari kalangan Ansar setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, anak miat yang pun lahir dari kalangan orang Ansar yang kegoknya An-Nu'man ibni Bashir. Berarti goknya termasuk sahabat yang ubud. Ketika meninggal Rasulullah berarti umurnya sekitar sekurang tahun. Ada pihmenan le hadis-hadis penting yang ditanya tu dari An-Nu'man ibni Bashir. Salah satunya adalah hadis yang kena ditanya baca ni bak malamnya. Selain hadisnya An-Nu'man ibnu Bashirnya nasyid meriwayatkan 6 buah hadis dalam Sahih Bukhari. Nya sidro-dro urang na disebutkan hadis dalam Sahih Bukhari yang berarti sebuah kebanggaan. An-Nu'man ibnu Bashir kan sabuh 6 buah disebutkan hadis ganyan dalam Sahih Bukhari.
Sedangkan dalam kitab-kitab lain sertuh belah buah hadis yang meriwayatkan dari An-Nu'man ibn Bashir. Banduadro urang syik daripada An-Nu'man sahabat. Urang syik agam goknyan sahabat, urang syik ina goknyan sahabat. Jadi ketika nan goknyan disebutkan An-Nu'man ibn Bashir, maka takun radhiyallahu anhuma. Semoga Allah neridai goknyan dan yahwa. An-Nu'man dan Al-Bashir. An-Nu'man nan goknyan, Bashirnya nan yahwa. Nah, mana? Baik. Pakiban tema hadisnya. Ne sebutkan oleh Imam Nawawi an Abi Abdullah, dari Abu Abdullah. So Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir. Nyankeh Nu'man bin Bashir. Radhiyallahu anhuma qala. An-Nu'man pernah nekun menau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah berkata. Pun nekun le Rasulullah, innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal nyan jelah. Terang. Mandum murung turi. Yang halal mandum terang. Innal halala bayyinun. Nepegah le Rasulullah, perkara yang halal kajelah. Wa innal harama bayyinun. Menancit perkara yang haram nyancit kajelas. Mandum getanyo tatepe teh yang halal, teh yang haram. Hanya saja di antara halal dan haramnya perkara-perkara yang hantaturinya halal ku haram. Wa bainahuma mushtabihat. Di antara perkara halal dan haram, perkara-perkara gekeun dengan mushtabihat. Hana taturi. Tak pegahi halal pinya, tak pegahi haram pinya. Tapi yang halal cik halal je. Yang haram haram lagi. Tapi bak tengah-tengahnya perkara-perkara iji hote takalan siga kalan sang haram. Tapi hote takalan siga tu sang halal. Namunat. Atau dalil haram pina, dalil yang pegahnya halal pina. Merempak dua ini. Nah, ini perkara-perkara lagi. Nah, munya yang halal ka jelas perintah Allah Subhanahu wa taala berarti kita lakukan. Dan yang haram harus ditinggalkan. Nyo perkara yang antara halal dengan haramnya. Nyo yang akan disampaikan dalam hadis. Wa bainahuma mushtabihat. Di antara halal dan haram, perkara-perkara yang ambigu. Hana tatepu hukumnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nyo hana kebanyakan orang hana didepu hukumnya. Akan tetapi yang depu hanya sebagian orang. Sebagian orang para ulama. Nah, perkara yang lagi-laginya nepegah oleh Rasulullah dia tinggalkan. Yang ragu-ragu tanya antara halal haram. Dia tinggalkan. Pakan dia tinggalkan. Famanittaqas syubuhat istabra'a lidinihi wa irdihi. Si barang kaso yang orang ditinggalkan perkara yang syubhat, yang antara halal dengan haramnya, maka goknyan kageselamatkan agama ge wa irdihi, dan geselamatkan kehormatan goknya. Wa man waqa'a fi syubhat, orang yang selalu melaksanakan yang syubhat, waqa'a fil haram, maka saboh sangat akan red dalam haram. Jadi Rasulullah giyu tinggalkan. Gejuk permisalan li Rasulullah karra'i yar'a haulal hima. Lagi orang perabi kameng bak bineh lampuh gob yang hana izin lo. Yushiku ayar ta'afihi. Menyepah ta perabi kameng bak bineh bak cia lampuhnya, maka tiga-ga pasti roh mupaju. Naling yang hana izinnya. Menan geumpamakan oleh Rasulullah.
Kemudian ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwasanya sidrodro raja jamun. Biasa jih na himanyan padang rumput yang khusus ada kerajaan. Yang je meret di sinan ke kameng-kameng kerajaan. Nya hitanya beta putau tanya. Karena miata putau raja jamun ithe zalim. Miata putau beta prabe samping himanya, beta prabe di samping tanah negara. Karena apa kan silat-silatnya irat tanaman negara. Abih nih. Menancit nepegah wa inna himallah maharimahu, dan Allah pih menancit permisalan jih menan. Nah hal-hal batas-batasan beta putau. Nyan menyata putau tiga-tiga ente rohmu beliau. Tah teman yang hanggebi putaunya yang kesyubhat. Perkara-perkara syubhat menyesering terlakukan, maka tiga-tiga getanya itu akan roh lang harim. Jadi kiban getuntun tanya oleh Rasulullah tinggalkan. Supaya agama tanya selamat dan kehormatan tanya terselamat. Kemudian disambung hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Ada segumpal daging. Idza salahat, apabila dagingnya ngat, salahal jasadu kullu. Maka bansaboh badan laga. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila yang dagingnya menorila, fasadal jasadu kullu, maka bansaboh badan yang lain pi rela. Ala wahyal qalbu. Teman anggota yang segumpal dagingnya nepegah hati. Hati manusia. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nyo hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti nyo hadis sahih. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tanya sering tak dengar istilah wara'. Wara'nya meninggalkan perkara-perkara jihana haram, tapi tak tinggalkan syit. Ya tanya untuk tak kohret baharam. Nyan gepenan dengan wara'. Nyo hadisnya yang berbicara tentang wara'. Istilah yang sering tak dengar wara' atar urang. Nyo ke hadisnya maksud. Pajan sidro-dro urang geken wara', kan wate getinggalkan yang haram. Yang haramnya jika wajib. Urang getinggalkan yang haram hana takkan wara'. Hana terus derajatnya lo. Yang wara'nya adalah urang yang getinggalkan perkara hana haram, akan tetapi mubebe haram becut. Nyan getinggalkan, nyan itamang dalam kategori wara'. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya menceritakan kepada getanya bahwa saja perkara yang getanya kalian dalam si uro-uro terbagi kepada heboh perkara. Yang pertama jelas halil. Perbuatan-perbuatan jelas halil. Akibat jelas halil, artinya memang Allah gepa halil, jelas dalilnya. Misi Allah Subhanahu wa taala dia berfirman, "Uhilla lakumut thayyibat." Mandum makanan yang ged-ged halil. Thayyibat yang baik. Uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan menansyid makanan ahlul kitab. Makanan orang Kristen yang disembelih le urangnya. Jit apa jo? Je ahlul kitab. Nyan jelas, hana pertanyaan le. Jit apa jo? Je. Hukum pajuh bo pisang. Takalan urarat naik pajuh bo pisang urarat je. Pajuh. Oh, bertiga. Karena dalam hadis pajuhlah yang ged-ged. Pertanyaan kiban yang ged. Ulama fikih ne pegah citanya yang bak urarat. Nah ged makanannya untuk dapat pajuh. Miagakan le urarat ged berarti ged. Nah, ini lebih urarat. Tapi harap jemun. Kan harap jino. Nah, luar biasa tabiat orang Arab. Nyo membuka sebuah informasi baru bagi kita. Yang katanya itu bahwa saja orang Arab waktu Rasulullah diutus zaman yang adalah orang Arab jahiliyah. Yang mana?
Arti jahiliyah yang kita pahami mandum sifat yang buruk yang hana-hana gat na ba urang jahiliyah mandum. Menan yang kita pahami. Ternyata ke yang dimaksud dengan jahiliyah pakan geukeun jahiliyah karena urangnya hana wahyu di bawahnya. Hana Quran. Jadi urang pakiban udep watnya meraba-raba. Nyan ke nyan geupenan jahiliyah. Hana ilmi. Akan tetapi kelakuan tepat. Pakan tak pegah kelakuan tepat. Ketika Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, dikenal goknya sebagai Al-Amin, orang yang jujur. Dan Rasulullah sangat dibangga-banggakan di kota Mekah karena goknya jujur. Masyarakat yang manteng melihat kejujurannya sebagai sabuh yang gat, berarti masyarakat got. Nah, bedang tayo nata cerita jino jujurnya hanagat. Masa jahiliyah, orang yang nak kejujuran gat sampai-sampai Rasulullah digelar dengan Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Masa jahiliyah, hanjut sagai-sagai musulit. Bahkan geukeun untuk tabeda urang agam ngaurinang hana payah takelen jenis kelamin. Takelen natang geus menyetong geus inang berarti. Menyahana semulit agak. Nyanban berlaku di kalangan orang Arab. Hanjut semulit. Nyan berlaku dalam kalangan orang Arab. Di kalangan orang Arab, hanjut berkhianat, muprang. Muprang urinang hanjut po. Anak mian hanjut po. Urun tua hanjut po. Tanyo miya kaperle tamu perang. Tamu pakak ya agam, ideh lalampuh je ideh tamu rumput. Ideh tamu perang abi kerorot. Patna kelakuannya yang berlaku bak manusia orangnya. Hana. Artinya le hal-hal manteng bertahan nih bak orang Arab zaman. Yang kurang bak orangnya apa? Orangnya hana wahyu. Udep orangnya langsung put meraba-raba. Akan tetapi nilai-nilai dasar manusia manteng na bak orang Arab. Hantom tadi nga orang Arab zaman masa jahiliyah, orang agam galak sampai orang agam. Hana. Atau orang agam gemkawin ngurung si inang yan. Hana kejadian di Arab. Atau si dororagang gemekawin ngane inang ge hana pakeun karenanya secara tabiat mahai terima mbak katanya hana galak atau ke urang yang menteng nah hubungan darah. Tapi di tempat lain misalnya di Persia di Romawi mekawin bengaurung ci mekawin bengani inang di urang Arab nyan hana terpengaruh. Kesimpulannya hadirin dirahmati oleh Allah nyan makna jahiliyahnya perlu tak perbaiki mbak katanya. Bek tapi ketika jahiliyah berarti ubena siput-siput bro, ubena penyimpangan, penyelewengan yang mandum na dilakukan oleh orang Arab. Hana. Malah tabiat orang Arab paling sempurna ni bakwatnya. Maka jih Rasulullah nautus di kota Mekah, di kalangan orang Arab. Bukan untuk memperbaiki, karena tak bayangkan seandainya misalnya. Nah, sebuah tempat nih mbak getanyo, tempatnya di tempat pelacuran. Tiba-tiba sidro Nabi lahir di tempatnya naga pandangan gitu naga hanagot. Makanya hanjit tak bayangkan Rasulullah lahir di kota Mekahnya tak bayangkan di kitanya lagi tempat pelacuranan. Jahiliyah mandum burung hana butai. Berarti mia butai lagi yang kondisi murara pakai bancara itu melahir sidro Nabi di sana. Susah dibayang ditemui oleh akai. Justru lahir Rasulullah di kota Mekah karena nibak watenya kota yang paling kondusif secara tabiat manusia adalah kota Mekah. Dibandingkan dengan Persia, dibandingkan dengan Romawi, dibandingkan dengan Hind, budaya Hindia yang nanti bawanya. Kota Mekah yang paling gad secara akhlak. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita yang halil daripada makanan neken oleh Allah, kalian pu yang dipahalil oleh orang Arab. Uli naik baju oleh orang Arab, hana di baju. Berarti haram. Nah, hana aneh-aneh orang Arab makanan. Nah, bagi kita kadang aneh-aneh. Orang Arab uli tajuk di baju hai baju. Hai. Orang Arab jangan bahkan sampai orangnya. Nah. Jadi hadirin rahmati oleh Allah. Dalam kehidupan si uro-uro, nah perbuatan jika jelas boleh. Maka boleh. Maka silahkan gitu ya untuk kita lakukan. Makanan-makanan yang kagak pahalil silahkan dapat juga.
Uro Ramadan hanjut taputa orang ina malam jut. Karena kagak pahali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekna rencana citnya tapi demi hukum dulu. Malam-malam hanjut karena ya Ramadan. Bek mana? Teji pu yang kagak pahali oleh Allah hali. Setelah segala tengah hari nang haid, haram tak datangi haram. Le haid datangi ki banyak gelak. Menan ngepegah dalam fa'tu harsakum annasyitu. Laku ki banyak gelak. Yang bek saga yang haram. Agama Islam jelas, yang hali, yang haram. Nah, man. Jadi bekna istilah bagudanyo hal-hal yang halian tapi haram. Hana masalah. Urina ngam promoh droga, uraga ngam promoh. Dempu juga begat. Karena apa kan yang kagak pahali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian nasyid hal-hal yang haram nepegah oleh Allah Subhanahu wa Rasulullah. Wal haramu bayyinun. Akan tak temukan dalam kehidupan si uro-uro perbuatan-perbuatan jelas haram hana khilaf ulama. Contoh jib khamar haram, zina haram, az-zani wa zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jildah. Urinang berzina, uragam berzina diu jilid serta hukum. Jelas haram. Riba haram. Cemucu haram, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Uragam yang cemucu, urina yang cemucu koh jero. Nepegah dalam Al-Qur'an. Main judi jelas haram, al-maisir jelas haram. Maka perkara-perkara yang haramnya tugas tanyo adalah kita tinggalkan. Dan tugas yang kedua tidak boleh dihalalkan. Dekna rencana lah bacut 3-2 hana upuhan yang haram tetap haram. Jadi hana kompromi di sini. Nah, jadi yang mungkarnya payah jelas tak kan, nyan mungkarnya, bek puput. Nah, nyan kelompok yang kedua. Kemudian yang kelih, nah perkara-perkara secara dalil mupa inan dalil dua. Nah sabah perbuatan takalan sekilas sang halia karena memang na dalil. Tapi tamitalam menempat dalil yang pugu haram. Nah, maka perkara-perkara yang laginya monya yang halia mono silahkan lakukan, yang haram silah tinggalkan. Nah, yang mustabihat. Yang mustabihatnya monya Rasulullah pegah walaupun yang golom jelah hanya haram tinggalkan. Contoh je pun. Niba sabahuro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuwa urumo inni la anqalibu ila ahli fa ajidu tamra. Dalam perjalanan gua urumo nekalan sini anak kurma arhad bak jalan tuti anak kurma sini fa ajidu tamrata saqitatan ala firashi. Kurma arhad atuh tempat koknya fa arfa'uha liakuluha. Kemudian loncok anak kurmanya kena lun pajuh kena Rasulullah. Cuma tingat le Rasulullah. Summa akhsha an takuna minas sadaqah. Kadangnya cik kurma sedekah. Kurma sedekah gob ijuk ke urang gasin. Jadi bak tak lunjuk ke urang gasin no heret sini. Udah haji atu dekat goknya heret. Tapi karena Rasulullah biasa sedekah goknya. Zakat kadang pertama rumah, dari rumah nanti baru bagi fakir miskin. Nah kemungkinannya adalah zakat yang red walaupun sini anak kurma. Faulqiyaha. Kemudian ni peduk dalam Rasulullah hana ni baju. Bahkan ianya takut kurma sedekah nya perkara. Kurmanya menyatakan red atih tempat Rasulullah. Maka sangsan halir hayati pengret cik yu baje tanya obat tak gantung kan pasti ada tanya yang mana tapi tak kalan nah kemungkinan lain karena dalam rumah Rasulullah ditamangnya jaket-jaketnya ditamanglah rumah Rasulullah kubah sian sehingga nah kemungkinan nyo atas sedekah gob konfilung ke urang gasin maka menyatakan di sini nah dalilnya haram menempaklah dua buah dalilnya antara halil dengan haram.
Rasulullah meninggalkan. Bahkan karenanya syubhat. Bahkan handa pajuh leju. Takut-takut menyenyan nata tanyo kabere. Tapi menyenyan sedekah masalah. Maka jina pegah ali Rasulullah tinggalkan. Karena takut-takutnya nata go. Ata hari. Sampai makanya ulamanya dalam usul fikihnya nasabuh kaidah hurunya nepegah idza ijtama'al halal wal haram, apabila merempuk antara halal dengan haram, quddimal haram, maka tadahulukan haram. Nah dalil dua bu, sabuh dalil dipegah halal, sabuh dalil haram, maka tak utamakan yang haram. Artinya yang haram nyan tamuma, baik tapuput. Takut-takut nyan yang betul. Kemudian nasidro sahabat yang bernama Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim. Di antara kebiasaan orang Arab adalah berburu. Berburu binatang. Atra binatang untuk je tapajuh syarat je harus sembelih. Nyan punya binatang je tadrop. Tapi punya binatang klit pakiban tadrop. Nah, jadi diizinkan dalam syariat jet taburu, tatimba dengan panah atau tarhom ngelembing. Nah, atau tadrop dengan binatang semisal laki maah AC. Tapi syarat je AC-nya nyan beka muallam. AC kaitamang dalam kategori ijih kaji alat ke gedanyo. Tayu plung iplung. Tayu dang idang. Nyah AC yang kalagian yang kaji tak pakai. Monya ketika tak pelih binatangnya di drop buruan. Dikap sagai ke ipajuh gedroy. Tapi ikap ipreh tanyo ja. Nyan kaji. Akan tetapi menyawat tak pelih i drop kemudian ipajuh lom gedroy. Nyan golom je pakai AC. Berarti binatang buruan yang di drop lebih le ASEAN golom je tapajuh ke pertanyaan. Pakan karena nyo binatangnya hana gekira muallam lom, hana sip syarat lom. Hana lagi lembing lom. Nah, tapi na binatangnya kali tak purno dia katanya. Sehingga menyatanya tak ugle, tak berburu, tak pelih binatangnya i drop buruan katanya dikap hagai. Kira-kira be iplung le. Kira-kira hai pilih le, ipilih tu man. Nya, menyatakan di binatangnya karena wab ikap mono mati nyanjik baju. Wab ikapnya maka binatangnya nyanjik baju. Sama cik lagi tarhom ngelembing. Atau selain binatangnya cik kleung kadang. Nah orang berburu dengan kleung, cik. Atau binatang-binatang yang lain singa atau pula. Nah, syarat je harus binatang yang kalih terpelajar, mu'allam. Tapi mihana terpelajar, hati-hati biasa menan, hati-hati letbu yang goh je. Nah, dari Adi ibn Hatim, bak sabuh kesempatan, gaknya geba binatangan, geba ugle gede, gepulih de, karena naburuan gekalan gepulih ilit. Ternyata watai gekalan buruan gok nyanyan kata tiak kamati. Seharusnya secara hukum kajit. Karena nyo ase gok nyanyo adalah ase yang di terpelajar muallam. Cuma di samping ase gok nyan nah ase lain sabotu inan yang golong muallam. Kebetulan hana roh mengkalan menotso yang kap buruan. Nah, ke masalahnya menyatakan di yang kap nyo atra goknya, ate goknya yang kamu alam, maka je baju. Tapi na kemungkinan lain yang kap yang kate bote de. Merempaklah antara halia dengan haram. Naja Adi ibn Hatim nata yang ba Rasulullah. Wahai Rasulullah, nyo pu hukum pajuh buruannya. Jit pajuh na pegah le Rasulullah hanjit. Karena apa kan la takul ke pegah le. Baik pajuh. Karena drone baru jin pajuh buruannya apabila yang kap binatangnya ate drone. Tapi gokau pasti bisa jadi ate sabot. Nyo di antara perkara syubhat.
Juga di antara perkara syubhat, sidra urang tadepa bahwa saja harta yang kamu menjampu dengan harta yang haram. Ini istilah jamun qadhi atau pejabat negara lah. Harta yang lelepeng haramkan bak urangnya. Menalah dekat. Munya tadepa bahwa saya harta koknya menjampu dengan peng yang haram. Nah, jet han digetanyo misajih gejak gaknya ngebuka toko tak mublo kayak baganya. Atau gaknya ngepelihara binatang tajak tanya tak blo. Jet Tuhan, nah kemungkinan jet, nah kemungkinan. Secara fikih jet. Karena bisa jadi ketika getanya mublo, ketika getanya tak mau amal hangganya, memang gaknya lepeng haram. Tapi kan bisa jadi yang gejuk ketanyanya yang halal mana. Tetapi napagah oleh ulama lebih hebat baik. Karena apa kan? Nah kemungkinan haram. Sama aja memang nah kemungkinan yang harta yang gemu amalah ngentayonyan adalah harta haram. Tapi di saat yang sama nah kemungkinan sih 50% je harta yang haram. Maka pakiban hukum lebih hebat beju. Be muamalah dengan orang yang kira-kira harta yang menjampu antara harta yang halal dengan harta yang haram. Karena harta haramnya hadirin dirahmati oleh Allahnya mempengaruhi bak getanya, bak keimanan getanya. Bahkan berpengaruh dalam geterima doa getanya ngan hana geterima. Pernah gurai kamu Syekh Salim Al-Khatib dari Yaman. Gurai fikih Syafi'i dari Yaman. Goyang ceritakan bahwa saya di sabuh gampung ban sabuh gampung waliullah mandung. Pakiban waliullah, munya urunya gemu sapat, gemu doa, tinggal haju terkabulkan. Uronya hana hujun, gemu kumpul nasah gemu doa, tinggal hujun. Bahkan gara-gara di kampungnya mandum waliullah, hana so kejut ke pemimpin di kampungan. Pakan menan. Karena menyatakan di zalim, gemu sapat urunya gemu doa, tinggal meninggal. Jadi kampungnya kakeh susah tak minta pemimpin hana so tejut. Ya takut-takut roh zalim gua berdoa tega meninggal nao. Akhirnya kiba. Roh lah sidra uragam bahlun jut ke pemimpin. Gekalan lele orang lain behanya orangnya. Segalam urafun jut ke pemimpin pega-pega. Nyo tanya orang kampungnya babrih saboh mok sapo atau siare sapo lah melasa. Roh melasa kageba mandu orang kampung kan, hai nanji waliullah. Waliullah ketika roh perintah dari pemimpin getapi. Babrih siare sapo, gecok berehnya yang gebali para waliullahnya, neja nepudu lah dari sapo, neplah, nekumpulkan netumpuk bahasa sapo tempat. Lih getempuk gecok berih harim. Gecok gejampu. Geprek berih kayang gejampu deh. Gejampu kalau jampu mandum, gepegak pengumuman. Orang kampung jak lasah, cok brih draw masing-masing tiare tapo. Tapi kagak jampu ngambrih hariam draw ke. Berangkat orang jak rumah pemimpinnya, cok brih lam tiare tapo por. Cok brihnya tagun paju. Berselang 3 minggu, berselang sebulan kemudian, mulailah pemimpinnya gepu zalim draw ke. Mulai gepu zalim bro. Sehingga ketika kabrat tak zalim, guken le orang kampung, nyok aja tam doa. Mengkumpui mendum, melasah, mendoa. Ternyata le mendoa sehingga hana melinggai. Gemu doa lam sehingga hana meninggai pemimpinan. Gemu doa lam hana meninggai. Guken le pemimpinnya. Musertoh tu nam doa lam lon hana meninggai. Pakan nebega beri hurun ron kalau nyempu. Hana cara le untuk tulah menutup pintu doa gara-gara beri gak pedahai. Hana le bacut sakai menjempu. Nyanban kira-kira pengaruh antar harta-harta yang haram. Mana ceritakan le Syekh Salim Al-Khatib.
Maka berangkat dari sini benarlah ketika getanya cok kesimpulan bahwa saja bermuamalah dengan orang yang sebagian harta goknya nyan haram nyan termasuk syubhat. Maka yang syubhat lebih baik ditinggalkan. Nah, perkara syubhat hadirin dirahmati oleh Allah luar biasa. Di antara yang barangkali juga syubhat adalah yang jamak katanya lakukan. Be jauh dah begah ruko. Nyan ruko, nyan ulama dalam halnya dua tak kayak benar. Antara haram dengan makruh. Yang mubah anak. Nah, yang miata kalian antara haram dengan makruh. Yang pegah haram berarti hanya puput. Yang pegah makruh je puput. Walaupun di sini ya bacut melanggar hukum Allah. Makruh karena arti dibenci oleh Allah Subhanahu. Nah, maknya tanya tamumat bak syubhatnya seharusnya bunya tertinggalkan. Nah, betul memang makruh, akan tetapi menyata mumat dengan hadisnya An-Nu'man ibnu Bashir. Menyatakan na rencana tak pelihara agama, na rencana tak pelihara kehormatan katanya tinggalkan. Bubut yang model lagi. Nah, begah li Rasulullah, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang meninggalkan perbuatan-perbuatan syubhat maka telah menyelamatkan agama, selamat agama. Tumna tak kala anak-anak getanya yang piep-piep ganja lah tak boleh. Nyan tetap mulai pun mbak piep-piep rokok. Nyo jelas tak hadisnya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dini. Wa man waqa'a fi syubhat, orang yang lakukan syubhat waqa'a fil haram. Orang yang melakukan syubhat sehingga roh lang haram. Jadi anak katanya dari phone yang banyak-banyaknya betapa jauh datanya. Ya, memang betul ina urung pegah makruh. Tapi yang hadisnya hanapak belum. Rasulullah gak anjurkan katanya untuk meninggalkan asyubuhat. Hadirin dirahmati oleh Allah. Ketika Rasulullah nekun, faqad istabra'a li dinihi, maka dia telah menjaga agamamu. Kemudian nekun oleh Rasulullah wa irdihi. Faqad istabra'a li dinihi. Bahwa saya tanya telah menjaga kehormatan. Di sini ulama necok kesimpulan bahwa saja menjaga kehormatannya penting. Orang yang melakukan syubhat maka bukan agama goknyan mentang bermasalah, akan tetapi kehormatan gaen bermasalah. Hai kiban dah begah man. Boh pu tengkunya ngepegahnya ngepegah rukuk hanali aba-aba. Kan mana ni kene kok. Bedahai makruh. Tapi moya tekedi tatinggai jube aja daya. Nai pegah haba go, hana di pegah haba. Nyan nak kuduah dari Rasulullah. Rasulullah pernah ni bahasa Bukhara. Tengah neduk dengan istri go. Tiba-tiba lewat dua drawer. Nekalan saurina yang geduk le Rasulullah. Oh tengok kala umat Rasulullahnya. Geplikat aja gejak bagah-bagah. Tapi ke hana masalah. Timbul pikiran dari Rasulullah. Nyo payah lempegah sauri nyo, payah geturi. Takut itu pegah Rasulullah gedung ngori nang di lan pot ini. Gekeun le Rasulullah. Hiya Safiyah. Hai ho neja ala rislika. Pre le. Bele si apa? Yo Safiyah be. Kau orang lain. Artinya menjaga kehormatan tanyonya penting. Tanya kada anak kumun tu dari jauh je tak cok tak pe je lik Honda. Ikalan le orang. Oh kapal le tengkuyan. Nyambut jelah. Artinya mia tekedi anak kumun tanyo. Hana dituri lom lik orang yang pun. Be tak pe lik Honda tanyo. Baik takut pikir darah baru tanyo baru. Masalah hujung. Nekal le Rasulullah. Hiya Safiyah. Bela ni be plung be ni balik ile nekalan ile bedehnya Safiyah be. Artinya baik ke masalah. Ya. Kemudian Anas bin Malik. Anas bin Malik ni bahasa Bukhara, netebit dari rumahnya hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Syarah Al-Arba'in. Anas bin Malik ni bahasa Bukhara netebit dari rumah naik ajak ke masjid. Bak tengah jalan orang kaiwo.
Bisa jadi telat mungkin ngoyan. Monya tak fikir mono. Hai dum-dum sahabat kan hana fikir le ke urang. Ada ikun baik kun gede kan mana. Ati tengok iman katagar ha. Ikut go baik kun gede. Aku tengok tak jak budro tak jak ju semedi tak semayang ju ke biasa ke mana. Tapi Anas bin Malik gemusau. Getamang lang kedego. Na mahallan di semotian getamang lang gemusau. Artinya apa? Dum Anas bin Malik gejaga kehormatan. Arti tanya tak lakukan sabah pun kadang hana betul. Tapi tak lakukan kadang hana sengaja kadang. Nyaman. Jadi kiban tak pudih bago, tak pugah bago re umah bengahnya hana semayang subuh menutelat jaga. Dek tak pugah-pugah. Aku adro dengan Allah Subhanahu wa taala mentang. Supaya beje ke habago tengok kepala tengkoyan subuh telat koyan orang. Mungkin takkan, oh anak buku baikkan kedai tengok yang penting dengan Allah. Nyo dari hadisnya tak pahami, ternyata tanyo bukan hanya menjaga pandangan tanyo di hadapan Allah, akan tetapi giu jaga syid kehormatan gitu di ke manusia. Maka menyetekedi segala ruh tak lakukan perbuatan yang nama je kita yang manusia. Pasti nah hal-hal yang salah segala. Pakiban tasom mentang. Selamanya hana itu pelegop tasom mentang supaya nyan beje ketuhmah haba-haba. Nah. Tapi hadirin dirahmati oleh Allah. Nyo hanjit berat-berat cit nyo masalah syubhan. Karena mia berat-beratan nyan ruh untuk ke permainan syaitan. Atrai katanya musuh si syaitan kata bu. Contoh je bagi pak. Tanyo tawa urmuh na iya saboh drom. Ia yang saboh droman secara lahir dicak hana tapuinan takalan seharusnya ianya mentang suci je tak pakai mana takalan binatang-binatang yang menajis bihana nan toto maka secara zahirnya je pakai tetapi menyata pelhok lom menyata berat bermasalah syubhannya terfikir tengok kadang cik nak lewat atas mono. Hai sabak dromi luar batak kalau memang hana saya luar tapi kadang nya menyabrat tak petimang kadang ya mandum iya hana suci ya. Jadi dalam hal syubhannya hanya cik berlebihan artinya takalan secara zahilahi suci airnya suci eticak hana salah satu tapak asai hana inan encit di ia babah je hana segala macam berarti suci. Nah atau peng lam behep draw de. Hai lam behep draw de. Nah kemungkinan culok peng enggak kena. Nya nak payah fikir tak draw kena. Karena menyat draw kena dah fikir hana buat tapi. Nah mana. Atau tanya tatu tanak semayang, nyo bak dah semayang. Wate tajak usabah semajin. Nah perlu eta merempak bila ile tanya nyan tepatnya naik tuk urang di sana. Nah secara lahir hana memang tapi kan nah kemungkinan na inang katu kadang najis tetap najis hukmiyah tetap najis napa ya tak cum ile gede tak sujud tak cum mentabohnya gede hai tingkat tanya mono apa syubhat mono ya kan hana perle jadi secara lahir ya tak kalau oh hana kamu mada karena hana menyeberat-berat hajitnya nyan akan herd kepada waswas syaitan nyan kaherd ba syaitan yang letak syaitan main gitu dalam ibadah. Contoh je wate tanit semayang. Ya. Niat semayang memang disyaratkan harus muqaranah dengan takbir, harus berbarengan dengan takbir. Tapi hati-hati sih. Baik sampai berat datang. Ya. Ada lagi hai tamong mana, leleh ke mana. Ya. Ya hana sesulitnya. Artinya saya kamu blade mentang dalam pikiran tanya kaji. Artinya Allahu Akbar. Artinya kan tapoh nyamuk ni, yang tabut yang takbir mono. Kesemayang isya yang kaji. Dah hana bupah datang ke di bar habis di sini. Rahek cik tanya ya kan? Nah, saya kamu ya kira-kiranya berbarengan menang kaji. Nah, payah berat haji. Menancit dalam tatung semayang siga kira-kira kekenang mendum
Yang kesunatkan hanya giu dalik yo, giu plu-plu mentang samping-sampingnya. Tapi hana payah berat-berat tak cit gede. Ya, saya kira-kira ka nyo ka keneng kajut. Jadi hana payah berat tak cit. Nya nyo dalil, nyo hadis, nyo hanjit ke dalil untuk tak benarkannya. Pakan berat tak negesuk gede jaro tengku pegah bah gadah syubhat. Yang hai tamang ah. Hana tamang syubhat di sini. Tapi nya ni tamang lang waswasis syaitan. Orang kata gimana wajibnya sabar pula habis i. Habis i sabar pula hana sempurna lo. Padahal Nabi si 12 timah katib ya. Kepala le habis. Muri no. Menan gimana? Menankah hadirin dirahmati oleh Allah? Nyan perkara syubhat yang diperintahkan tanyo untuk tertinggalkan. Bak perkara syubhatnya ke di sini antara ulamanya kadang nama makam terus makam aulia di sini ke bab buat syubhatnya. Mia yang halu-harumnya sika jelas. Tapi bab syubhatnya di sini tu hurung berlomba-lomba dalam gelit martabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Bahkan Al-Hasan Al-Basri misalnya salah sidro kibarus salihin, ulama sufi yang cukup rai, Al-Hasan Al-Basri pun bagah liganya mazalati taqwa bil muttaqin. Artinya si sidro urangnya mantang gegelar dengan gelar takwa selama taraku katsira minal halal makhafatal haram. Getinggalkan sesuatu yang seharusnya halal tapi goyan getinggalkan cik pekan takut haram. Kita pegah mana? Makruh, jid. Makruh secara hukum jid pegat. Akan tetapi ya takut yang betul haram. Nah, itu masalah. Karena pegah yang pegah rukuknya makruh karena hana jelah urang sakit mendu. Hanya tak apa haram. Karena apa? Yang apa haram pegah karena nyan pegat sakit nih. Dijawab oleh sebagian ulama, "Bapa ni sakit." Urang ladom nyan cik ke ubat. Gepiapnya cik kubat. Tapi nyan masalah bacuna. Payah tak kaya. Yang jid kalen sesuatunya na mudarat hana mudarat. Kan getanya. Payah tak kalen ba urun tak khasus ba bidangnya. Tacoknya bendanya tabah ke ba dokter karena masalah sehat anak sehat ba urunnya ada periksa. Nyo bendanya kira-kira na mudarat ke badan getanya. Oh mudarat dikit. Berarti hana itu hukum makruh di sini. Berarti kesimpulannya haram. Tapi na sidro hana sakit ke. Hana perlekalan bak sidro orang. Karena yang perlekalan nyan bendanya na mudarat. Menyemudarat diken le ilmu kedokteran berarti tinggal. Tapi alhamdulillah selama na ada wabah pendapat na yang pegah makruh na haram kakeh menyang tengah golom si tak tinggalkannya tajuk pendapat yang makruh. Tapi baju-baju tak tinggal kami aja lebih kan supaya selamat agama kita yang lagi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kepegah bahwa saja perkara syubhatnya perkara syubhatnya adalah benteng antara kitanya dengan perbuatan yang haram. Dan kita pegah mono wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat, orang yang karhet dalam perkara syubhat waqa'a fil haram. Maka orangnya akan karhet dalam perbuatan yang haram. Maka meninggalkan syubhat yang berarti tanyo lagi tak pedang bintih penghalang antara tanyo dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Menyatanyo sering tak tinggalkan perbuatan yang syubhat, maka getanyo akan lebih jiuhlom daripada perbuatan-perbuatan yang haram. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan hadisnya bagi getanyo adalah untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yaitu perkara-perkara yang na kemungkinan halal, na kemungkinan haram. Nah, demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.